Ketika konspirasi perampasan teknologi rahasia yang dirancang oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat bersama kelompok Nexus Dynamics Corporation terbongkar sepenuhnya, seluruh komunitas internasional jatuh dalam keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pejabat tinggi Washington pernah dengan sombongnya menyatakan, Indonesia, negara kepulauan itu, jika tanpa komponen kunci inti dari kami, Amerika, maka kebanggaan mereka pada teknologi superkomputer Nusantara akan lenyap menjadi abu dalam sekejap. Ini adalah sebuah naskah strategis yang diperhitungkan dengan cermat dan kejam, bertujuan untuk melumpuhkan total rantai pasokan global. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari belahan dunia mana Anda menonton, dan pastikan untuk berlangganan, karena berita besok adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan. Namun, ketika rakyat Indonesia, dengan semangat pantang menyerah, berhasil mengungkap pengkhianat di dalam tubuh mereka, dan saya akan membeberkan kebusukan ini kepada dunia, situasi global berbalik seketika. Amerika yang tega mengkhianati sekutunya. Dengan dasar apa mereka terus menyebut diri sebagai pemimpin dunia bebas? Dalam waktu kurang dari 72 jam, berita utama BBC dan CNN meledak di seluruh dunia. Negara-negara Eropa serempak berbalik arah. Saham raksasa teknologi Amerika anjlok seperti longsoran salju ke jurang yang dalam. Janji Amerika sudah tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Hari ini, saya akan mengungkap tanpa sensor kepada Anda semua tentang arogansi Amerika yang menusukkan pisau tajam ke jantung sekutunya, serta akhir tragis yang akhirnya kami hadapi. Wakil Direktur Arthur, Anda harus segera bertindak. Sekretaris saya, Chloe, terengah-engah sambil mendorong pintu kantor saya. Saya baru saja akan menelaah laporan pagi. Saya Arthur Harrison, Wakil Direktur untuk Kawasan Asia di Biro Industri dan Keamanan, Departemen Perdagangan AS. Saya telah memegang posisi ini selama 15 tahun. Semua pertukaran teknologi canggih dan kontrol ekspor dengan negara-negara sekutu inti, seperti Indonesia dan Jepang, harus melalui tangan saya. Lantai 7 di bawah tanah adalah zona kontrol tingkat tertinggi yang hanya dibuka saat negara dalam keadaan perang. Menyadari gawatnya situasi, saya segera menyambar jas saya. Begitu melangkah ke koridor bawah tanah yang menghubungkan Pentagon dan Departemen Perdagangan, suasana tegang di udara terasa menyesakkan. Setelah melewati 3 lapis pemeriksaan keamanan oleh polisi militer bersenjata lengkap, saya akhirnya melangkah melewati pintu baja anti ledakan yang tebal itu. Udara di ruang rapat sedingin es. Di satu sisi meja mahoni oval raksasa, duduk para pejabat tinggi Washington dengan wajah pucat pasi. Di sisi lain, para eksekutif puncak dari Nexus Dynamics, raksasa monopoli teknologi komunikasi terbesar di dunia. Mereka gelisah, menyeka keringat dingin. Thomas Blake, sang penguasa di bidang chip komunikasi global, duduk di ujung meja, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Semua sudah berkumpul. Kita tidak punya waktu untuk basa-basi, ucap Wakil Menteri Perdagangan, Marcus Vance, yang terkenal kejam dan mengutamakan America First, dengan suara dingin. Ia menekan remote di tangannya. Layar raksasa di dinding beralih ke peta Eropa. Titik-titik merah melahap seluruh benua Eropa, seperti api padang rumput. Alasan saya memanggil Anda semua ke tempat ini hanya satu. Fondasi hegemoni teknologi Amerika sedang dicabut hingga ke akarnya. Di layar muncul 2 raksasa teknologi yang bersinar dengan cahaya biru dingin. Gugus server kecerdasan buatan AI, berbasis 3 nanometer dari Konsorsium Digital Nusantara KDN Indonesia, serta chip otak cerdas dari perusahaan afiliasinya. Ruang rapat dipenuhi desahan berat. Sebagai Wakil Direktur Kawasan Asia, saya sangat tahu keunggulan absolut teknologi digital Indonesia. Tetapi di jantung kekuasaan Amerika, kristalisasi teknologi dari Indonesia ini justru menjadi ancaman yang membuat Washington gemetar ketakutan. Lihat kontrak yang dimenangkan orang Indonesia di Eropa setahun terakhir. Suara Markus menusuk tajam. Jerman, Prancis, Inggris, lebih dari 15 negara telah sepenuhnya meninggalkan arsitektur AI kita. Total nilai pesanan melebihi 100 miliar dolar AS. Ini adalah perebutan pangsa pasar terbesar dalam sejarah teknologi manusia. Ini tidak adil. CEO Nexus Dynamics menggebrak meja dengan marah. Kekuatan komputasi mereka 30% lebih kuat dari kita. Tapi konsumsi energinya hanya setengahnya. Kecepatan pengiriman bahkan 3 kali lipat dari kita. Server kebanggaan kita tahun ini mencatat penjualan nol besar di Eropa. Kita sekarang bahkan harus membongkar chip Indonesia untuk melakukan rekayasa mundur.
Ini benar-benar penghinaan. Kepala teknisi Departemen Perdagangan berdiri dengan wajah muram, memegang pena laser. Ini adalah hasil analisis yang tenang. Server Amerika berbiaya produksi tinggi. Dan dari pemesanan hingga pengiriman akhir butuh 48 bulan. Tapi orang Indonesia, mereka hanya butuh 6 bulan untuk memproduksi gugus chip terbaru dan menyelesaikan pengiriman. Yang lebih menakutkan, dalam laporan rahasia terbaru dari Morgan Stanley tahun 2026, ditunjukkan bahwa Indonesia sekarang menguasai 72% pangsa pasar fabrikasi global dan memonopoli lebih dari 90% manufaktur chip tercanggih. Jujur saja, kita sudah sampai pada tahap yang memalukan di mana kita harus menyingkirkan harga diri dan meniru teknologi Indonesia. Ruang bawah tanah itu seketika gempar seperti sarang lebah yang diganggu. Di hadapan para pejabat tinggi Washington yang menganggap diri mereka yang terkuat di dunia, gagasan untuk menjiplak teknologi dari sebuah negara kepulauan di Asia adalah kata terlarang yang sempurna. Bayangan para insinyur Indonesia 15 tahun lalu membawa laptop usang ke pabrik-pabrik di Silicon Valley untuk belajar teknologi melintas di benak saya. Kini, mereka justru benar-benar menekan kita. Ini membuat saya merasa pusing. Diam semuanya, Wakil Menteri Markus dengan kasar memukul meja, meredam semua kebisingan. Tentu saja kita tidak akan hanya duduk diam. Saya sudah menyiapkan solusi yang pasti. Secanggih apapun chip Indonesia, yang mencekik jantung mereka pada akhirnya tetaplah kita, Amerika. Pada saat itu, CEO Nexus Dynamics, Thomas Blake, yang sedari tadi diam, bangkit dari kursinya. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum yang kejam dan berdarah. Benar sekali. Modul Kontrol Transceiver Optik, MKTO. Dari suhu ekstrem 50 derajat Celcius hingga dingin menusuk minus 40 derajat, harus mampu menahan data masif dari ribuan sensor dan menyelesaikan kalkulasi dalam 0,01 detik. Kristalisasi teknologi kontrol ultra presisi ini, yang bisa disebut sebagai otak dan jantung AI, telah kami monopoli pasokannya selama 15 tahun. Thomas merapikan dasinya dan menyatakan dengan postur seorang pemenang, selama kita memutus pasokan modul transceiver optik, raksasa-raksasa teknologi sombong Indonesia itu akan seketika menjadi tumpukan besi tua raksasa yang bahkan tidak bisa dinyalakan. Wakil Menteri Markus mengangguk puas. Dia sekali lagi menekan remote. Di layar muncul nama proyek dengan huruf kapital merah yang menyilaukan seperti darah. Operasi Beku Teknologi. Ini berarti mereka akan membekukan total industri teknologi Indonesia. Mulai sekarang, operasi dimulai. Nexus Dynamics, dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan teknologi canggih, akan secara mendadak dan tanpa peringatan memutus total pasokan modul transceiver optik ke Indonesia malam ini pukul 22.10. Menurut intelijen kami, stok di KDN paling banyak hanya tersisa untuk 2 bulan. Begitu habis, semua lini produksi di kawasan sains dan teknologi KST, Serpong, akan berhenti total. Mata Markus berkilauan dengan keserakahan. Perusahaan Indonesia yang tidak bisa memenuhi tenggat waktu pengiriman ke Eropa tidak hanya tidak akan mendapatkan sepeser pun, tetapi juga harus membayar denda wan prestasi setinggi langit sebesar 200 triliun rupiah. Ketika mereka terjerat dalam krisis finansial dan kebangkrutan, kita akan mengulurkan tangan selama mereka patuh menyerahkan semua cetak biru desain arsitektur jaringan neural terintegrasi AJNT dan data inti dasarnya. Kita akan memulihkan pasokan komponen. Napas saya terasa sesak. Saya buru-buru mengangkat tangan untuk protes. Wakil Menteri, ini adalah tindakan ilegal yang terang-terangan melanggar kontrak pasokan jangka panjang. Terlebih lagi, Indonesia adalah sekutu inti terpenting kita di Asia. Memutus pasokan komponen secara tiba-tiba akan memicu bencana diplomatik yang tidak dapat diperbaiki. Markus menusukkan tatapan dinginnya ke arah saya. Wakil Direktur Arthur, yang disebut sekutu, hanyalah istilah romantis saat mereka patuh membeli barang kita dan berada di bawah kendali kita. Ketika mereka merebut pekerjaan kita dan mengancam hegemoni global Amerika, mereka adalah musuh yang harus kita hancurkan dengan segala cara. Anda adalah penanggung jawab kawasan Asia. Besok pagi, ambil penerbangan pertama ke Jakarta. Panggil para petinggi KDN, serahkan sendiri ultimatum ini kepada mereka. Ini sama sekali bukan negosiasi bisnis, melainkan tindakan perampokan imperialis yang diperhitungkan dengan cermat. Keesokan paginya,
Di dalam pesawat menuju Jakarta, saya menatap lautan awan di luar jendela dan tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Para insinyur Indonesia yang telah membangun persahabatan mendalam dengan saya selama lebih dari 10 tahun, senyum tulus mereka terus muncul di benak saya. Memintaku untuk menghancurkan pencapaian gemilang yang mereka raih dengan darah dan keringat. Rasa bersalah ini seperti tali yang mencekik leherku. Tetapi saat melintasi Samudra Pasifik, saya sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana ultimatum arogan ini akan memicu kemarahan total Indonesia, singa raksasa teknologi Asia yang selama ini diam. Meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju pusat kota Jakarta, pandangan saya tidak pernah lepas dari pemandangan yang berlalu di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, arus kendaraan yang padat, serta warga yang sibuk dengan kehidupan mereka. Di permukaan, ini adalah kota metropolitan Asia yang damai dan penuh vitalitas. Tapi di dalam tas kerja hitam di pangkuan saya, tersimpan surat vonis mati yang cukup untuk membuat jantung kota ini berhenti berdetak seketika. Dengan hati yang berat, saya tiba di markas besar Konsorsium Digital Nusantara KDN di Jakarta. Seluruh gedung sudah diselimuti atmosfer perayaan besar. Dinding marmer lobi yang berkilauan dihiasi dengan kebanggaan KDN. Server AI, kuantum dan chip dengan kemasan canggih yang bersinar metalik itu seolah menjadi perisai modern yang menjaga nadi teknologi global. Pintu ruang rapat rahasia di lantai 15 terbuka. Belasan petinggi dan peneliti inti KDN segera berdiri, menyambut saya dengan tepuk tangan meriah dan senyum tulus. Di tengah meja rapat mahoni yang panjang, tertata sampahnya terbaik dan gelas-gelas kristal, siap merayakan keberhasilan mereka memenangkan pesanan bersejarah senilai $100 miliar dari Eropa. Wakil Direktur Arthur, Anda datang jauh-jauh dari Washington. Sungguh merepotkan. Bapak Budi Santoso, Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas strategi KDN, maju lebih dulu, menyambut saya dengan jabat tangan yang hangat dan mantap. Di sudut matanya yang penuh jejak waktu, tersembunyi kebanggaan luar biasa atas keberhasilan teknologi Indonesia merajai pasar Eropa. Departemen Perdagangan AS mengirim Anda secara pribadi untuk memberi selamat adalah suatu kehormatan besar bagi kami. Yang hadir hari ini adalah para pahlawan di balik layar yang mewujudkan pesanan Eropa ini. Dengan ekspresi paling bangga di dunia, Pak Budi memperkenalkan dua tokoh kunci di sampingnya. Ini adalah Direktur Agus Wijoyo, penanggung jawab riset dan pengembangan perangkat keras. Dia adalah insinyur puncak yang paling tangguh dan berani dalam mengontrol manufaktur chip. Di sebelahnya adalah insinyur kepala kami, yang kami undang khusus hari ini, Ibu Dewi Lestari. Dia adalah otak jenius yang membuat sistem kontrol AI kami mencapai kecepatan komputasi tercepat di dunia. Direktur Agus, yang mengenakan pakaian antistatis dengan fisik tegap, memiliki tatapan setajam harimau lapar. Ia mengangguk singkat sebagai tanda hormat. Sementara itu, Ibu Dewi, dengan setelan rapi yang memancarkan aura cerdas dan tajam, juga tersenyum cerah kepada saya. Meskipun lelah, wajah mereka telah diselimuti oleh kemuliaan kemenangan demi kemandirian teknologi dan kepentingan nasional Indonesia. Tetapi saya bahkan tidak punya keberanian untuk mengangkat gelas sampanye perayaan itu. Dengan susah payah saya menahan getaran di tangan, perlahan membuka kancing tas kerja hitam saya. Pak Budi, Pak Agus, Bu Dewi, dengan sangat menyesal, saya hari ini datang bukan untuk bersulang dengan Anda semua. Seketika, ruang rapat yang semula penuh tawa dan sorak-sorai seolah dicabut stekernya, hening yang mematikan. Senyum di wajah Agus Wijoyo lenyap seketika. Dewi Lestari menatap saya dan Pak Budi bergantian dengan tatapan waspada dan cemas. Saya menelan ludah yang terasa kering, meletakkan ultimatum dingin dan kejam dari Washington itu di atas meja, tepat di samping botol sampahnya yang belum dibuka. Baru saja, pada tengah malam waktu Washington, di bawah otorisasi Departemen Perdagangan AS, Nexus Dynamics Corporation telah sepenuhnya menghentikan ekspor modul kontrol transceiver optik ke Indonesia. Keheningan yang panjang dan menyesakkan menekan setiap sudut ruangan. Tidak ada yang berani bernapas. Yang pertama memecah keheningan mengerikan itu adalah Dewi Lestari. Suaranya yang semula jernih kini bergetar hebat. Pak Arthur, lelucon mengerikan apa yang sedang Anda katakan? Modul kontrol. Itu adalah pusat saraf yang memungkinkan jutaan chip berkomunikasi dan mentransfer data masif. Bulan depan, kami harus mulai merakit server gelombang pertama untuk Eropa. Kalian tiba-tiba memutus saraf inti ini.
Apakah kalian ingin semua lini produksi di KST Serpong menjadi besi tua dalam sekejap? Pemahaman Anda Kamilan benar, jawab saya dingin. Menurut intelijen kami, stok modul yang dimiliki KDN paling banyak hanya cukup untuk 1 hingga 2 bulan. Begitu komponen terakhir di gudang habis, semua lini perakitan super server Anda akan berhenti total. Saat itu, Direktur Agus Wijoyo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia menghantamkan tinjunya ke meja rapat yang tebal, menimbulkan suara dentuman yang memekakkan telinga, gelas-gelas di atas meja berbenturan keras, nyaris jatuh. Keputusan macam apa ini? Kontrak pasokan jangka panjang kami dengan Nexus Dynamics masih tersisa 7 tahun lagi. Atas dasar apa pemerintah AS secara sepihak merobek perjanjian suci antar perusahaan swasta? Ini adalah tindakan jahat yang terang-terangan. Saya hanya bisa menghindari tatapan mereka yang seolah menyemburkan api, seperti robot membacakan naskah yang telah disiapkan di bunker Washington. Ini adalah tindakan legal yang diambil berdasarkan klausul pengecualian dalam kontrak, yang memperbolehkan pemutusan sepihak jika terjadi insiden keamanan nasional yang signifikan. Ekspansi teknologi Indonesia terlalu agresif dan telah mengancam ekosistem semikonduktor serta strategi keamanan global Amerika. Ancaman? Pak Budi Santoso tertawa getir dan pilu. Selama puluhan tahun kita adalah sekutu setia. Ketika kami masih negara agraris dan belajar teknologi di pabrik-pabrik kalian menjual barang-barang usang dengan harga tinggi kepada kami. Sekarang, setelah kami berdarah-darah dan menang secara adil di pasar dunia, kami tiba-tiba menjadi ancaman keamanan nasional. Kalian menusuk pisau langsung ke punggung sekutu. Pada saat itu, Dewi Lestari dengan panik mengetik di laptopnya, lalu mengangkat wajahnya yang pucat. Pak Budi, gawat. Jika pasokan komponen terputus total dan menyebabkan kita melewatkan tenggat waktu Eropa, bahkan jika hanya tertunda 3 bulan, denda yang harus kita bayarkan kepada 15 negara Eropa akan mencapai 200 triliun rupiah. 200 triliun. Itu cukup untuk membuat seluruh konsorsium digital Nusantara bangkrut seketika. Amerika sejak awal memang berniat untuk mencekik nadi industri teknologi Indonesia. Jeritan putus asa bergema di ruang rapat. Para insinyur puncak yang seumur hidupnya telah kerja rodi di ruang bersih, yang bangga meningkatkan kekuatan teknologi Indonesia, kini memegangi kepala mereka dengan putus asa dan terkulai di kursi. Perayaan yang gemilang seketika berubah menjadi arena eksekusi yang berdarah. Seperti seorang pendosa, saya menundukkan kepala dan mengeluarkan pilihan terakhir yang telah disiapkan Washington. Departemen Perdagangan AS menawarkan satu-satunya solusi penyelamatan. Serahkan semua cetak biru desain arsitektur jaringan neural terintegrasi, AJNT, kalian beserta data inti dari arsitektur dasar AI. Selama teknologi ini ditransfer ke Amerika, kami akan segera memulihkan pasokan. Ini bukan negosiasi. Ini adalah perampokan dan pemerasan telanjang. Pilihannya, dihancurkan oleh utang 200 triliun rupiah dan menyaksikan industri teknologi nasional lenyap menjadi abu, atau menyerahkan jiwa yang telah ditempa oleh rakyat Indonesia dengan air mata dan darah selama puluhan tahun kepada Amerika. Industri teknologi Indonesia seolah menjadi mangsa di atas talenan. Semua orang terdiam di bawah tekanan yang mengerikan ini. Tepat pada saat itu, Direktur Agus Wijoyo, yang sedari tadi menunduk dan terengah-engah, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang memerah karena amarah dan penghinaan menusuk tajam ke dalam pupil mata saya. Itu bukan tatapan seorang pecundang yang memohon belas kasihan, melainkan tatapan seekor binatang buas yang terpojok, yang lebih memilih hancur berkeping-keping daripada tidak menggigit putus leher musuhnya. Pak Budi Santoso memecah keheningan yang berat. Perlahan bangkit berdiri. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kegembiraan seperti tadi, melainkan tergantikan oleh wibawa seekor harimau tua yang telah melewati badai dan membuka lahan tandus teknologi Indonesia. Direktur Arthur, kami telah mendengar dengan jelas ultimatum sepihak dari Departemen Perdagangan AS. Sekarang, saya akan memberikan jawaban resmi. Suara Pak Budi secara mengejutkan tenang dan tegas. Kami dengan tegas menolak permintaan transfer teknologi yang memalukan dari Amerika. Tidak selembar pun cetak biru, AJNT, akan menyeberangi Samudra Pasifik. Saya terlonjak kaget dari kursi. Pak Budi, apa Anda sudah gila? Ini bukan syarat yang bisa ditawar. Jika tidak menyerahkan teknologi, pasokan akan dihentikan hari ini juga.
Bagaimana kalian akan membayar denda 200 triliun rupiah itu? Keajaiban teknologi Indonesia akan langsung terhapus dari sejarah. Pak Budi menatap lurus ke arah saya tanpa rasa takut. Tentu akan ada penderitaan. Tapi, Direktur Arthur, coba lihat kembali sejarah. Dulu, di era 70,80-an, ketika para pendiri bangsa meletakkan dasar teknologi untuk negeri ini, seluruh dunia menertawakan kami. Ketika Indonesia masih berjuang dengan pertanian dan manufaktur murah, para pendahulu itu, di tanah tandus yang tidak dilirik siapapun, dengan gigih membuka jalan berdarah. Dengan tekad ribuan insinyur yang lembur gila-gilaan, kami menciptakan keajaiban ekonomi Indonesia. Hari ini, pendapatan per kapita real Indonesia telah melampaui negara-negara yang pernah tak terkalahkan, seperti Inggris dan Jepang. Setiap kata Pak Budi seperti palu godam yang menghantam udara di ruang rapat. Jika hari ini Washington mencekik leher kami, dan kami menyerahkan jiwa yang kami peroleh dengan darah dan keringat, maka kami selamanya hanya akan menjadi pabrik kontrak rendahan kalian. Kami, orang Indonesia, lebih baik berdiri dan bangkrut dengan terhormat daripada berlutut dan hidup dalam penghinaan. Deklarasi heroik ini membuat ruang rapat yang beku seketika mendidih. Direktur Agus Wijoyo menopang tubuhnya di meja, membungkuk ke depan. Pak Budi benar, dan kita sama sekali tidak akan bangkrut. Modul kontrol itu, kita, orang Indonesia, akan membuatnya sendiri. Saya tidak bisa menahan tawa dingin yang sinis. Pak Agus, singkirkan sentimen nasionalis Anda yang tidak realistis itu. Itu adalah teknologi kontrol ultra presisi yang dikembangkan Nexus Dynamics selama 15 tahun dengan dana miliaran dolar. Produksi dalam negeri, berapa tahun yang Anda butuhkan? 3 tahun? 5 tahun? Apakah klien Eropa akan menunggu kalian? Mata Agus menyala seperti serigala lapar. 90 hari. Beri saya 90 hari. Saya akan secara pribadi menciptakan modul transceiver optik 100% buatan dalam negeri yang sempurna menggantikan komponen Amerika. Saya memegangi kepala. Tidak percaya dengan apa yang saya dengar. 90 hari. Itu secara fisika dan ilmiah adalah angka yang mustahil. Apa kalian mengharapkan keajaiban dari Tuhan? Kali ini, Insinyur Kepala Dewi Lestari angkat bicara dengan suara setajam pisau. Ini bukan keajaiban, melainkan tekad kami untuk mengisi setiap celah dengan darah dan daging kami. Persaingan antara dua divisi di KDN mulai hari ini akan disingkirkan sepenuhnya. Kita hanya punya satu tujuan absolut, kemandirian total teknologi Indonesia. Sore itu, dari kamar hotel, melalui jalur komunikasi rahasia tingkat tertinggi, saya melaporkan situasi yang sulit dipercaya ini ke Pentagon dan Departemen Perdagangan di Washington. Dari ujung telepon, tawa mengejek dari Wakil Menteri Markus dan CEO Thomas seolah merobek gelombang radio di atas Samudra Pasifik. 90 hari, Markus tertawa terbahak-bahak. Arthur, apakah orang-orang pintar Indonesia itu akhirnya gila karena tertekan? Teknologi kontrol yang kami butuhkan 15 tahun untuk menyempurnakannya, mereka berani-beraninya bermimpi membuatnya dari nol dalam 3 bulan. Bagus, bagus sekali. Thomas menimpali dengan dingin. Biarkan saja mereka berjuang sampai mati. Lagi pula, tidak sampai sebulan, lini produksi di KST Serpong akan berhenti total dengan menyedihkan. Saat itu, orang-orang Indonesia itu akan datang sambil menangis darah, berlutut di hadapan kita, dan menyerahkan data inti mereka. Kita hanya perlu santai merokok cerutu terbaik sambil menyaksikan mereka berjalan menuju kehancuran. Para petinggi Washington menganggap deklarasi perlawanan Indonesia hanya sebagai gertakan seekor tikus yang terpojok. Namun, setelah menyaksikan sendiri tatapan membara seperti binatang buas dari orang-orang di ruang rapat Jakarta itu, saya merasakan firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak bisa tertawa sama sekali. Hari kedua setelah perang diumumkan, KST Serpong, yang dikenal sebagai jantung teknologi Indonesia, diselimuti oleh aura perang yang mematikan. 30 insinyur paling elit dari Departemen Riset Perangkat Keras, ditambah 30 otak jenius dari tim sistem kontrol. Total 60 orang pasukan berani mati, membawa kantong tidur dan perlengkapan sederhana, berkumpul di zona rahasia ketiga KST Serpong. Mereka tanpa ragu menanggalkan seragam dengan logo perusahaan masing-masing. Direktur Agus Wijoyo naik ke podium, menghadap ke 60 pejuang ini. Saudara-saudari, mulai hari ini, kita bukan lagi karyawan perusahaan manapun. Kita adalah tentara independen yang berjuang melawan arogansi Amerika
untuk menjaga agar nadi teknologi Indonesia tetap berdenyut. Selama 90 hari ke depan, kita tidak punya akhir pekan atau hari libur. Kalian hanya bisa melihat keluarga tercinta melalui layar dingin. Penderitaan seperti di neraka, di mana tulang remuk dan energi terkuras, sedang menunggu kita. Tapi jika kita mundur selangkah di sini, masa depan Indonesia akan selamanya diinjak-injak oleh Amerika. Bahkan jika harus mati, matilah di zona ini. Jika hidup, hiduplah dengan saling berpelukan erat. Dewi Lestari juga membuka laptopnya dengan cepat, menambahkan dengan tegas, algoritma internal modul kontrol Amerika dienkripsi total. Sebuah kotak hitam. Kita bahkan tidak bisa membongkarnya. Kita harus merancang jaringan neural yang sempurna dari lembaran kertas kosong. Ini adalah tindakan gila untuk memadatkan 15 tahun data riset Amerika ke dalam 90 hari. Kesalahan fatal dan kegagalan pahit yang tak terhitung jumlahnya akan menyiksa kita. Tapi semangat kerja Rodi dan kecepatan komputasi kita, orang Indonesia, pasti akan melampaui arogansi Amerika. Mulai saat ini, Operasi Garuda Bangkit resmi dimulai. Tak seorang pun dari 60 insinyur ini merasa takut atau mundur. Di pupil mata mereka yang memerah, hanya ada kemarahan ekstrem terhadap negara adidaya dan tekad kuat yang menakutkan untuk mencapai tujuan. Saya ditempatkan di sebuah hotel dekat KST Serpong, bertugas memantau dan melaporkan setiap gerak-gerik mereka. Sejak hari pertama operasi, lampu laboratorium tidak pernah padam sedetik pun. Bahkan pada pukul 3 atau 4 dini hari, melalui jendela zona kontrol ketiga, masih terlihat siluet para insinyur yang dengan gila-gilaan mengetik di keyboard. Nasi bungkus dingin, kopi sachet, dan tumpukan gelas es teh manis kosong memenuhi setiap sudut. Itulah budaya kerja Rodi khas insinyur Indonesia. Sebuah semangat heroik yang rela membakar masa muda dan kesehatan demi mengejar efisiensi ekstrem dan terobosan teknologi. Napas mereka yang berat, pengorbanan, dan tatapan penuh tekad adalah variabel yang tidak akan pernah bisa dihitung oleh superkomputer kebanggaan Amerika. Berdiri di bawah langit malam yang sunyi, menatap laboratorium yang mendidih seperti tungku raksasa, punggung saya tanpa sadar, merinding kedinginan. 30 hari operasi Garuda Bangkit telah berlalu. Setiap kali saya mendorong pintu besi berat di zona kontrol ketiga KST Serpong, saya harus menahan napas untuk menahan bau pekat yang menyesakkan. Bau asam keringat dari tubuh yang berhari-hari tidak mandi, bau basi dari tumpukan bungkus nasi dan sisa minuman, serta bau logam tajam dari server yang terlalu panas, berpadu menjadi aroma neraka. 60 insinyur paling brilian itu, kini tampak seperti zombie yang jiwanya telah disedot. Mata mereka merah, wajah mereka ditumbuhi janggut, tetapi tatapan mereka yang terpaku pada ratusan layar tetap luar biasa fokus. Simbol-simbol komputasi kompleks mengalir turun, seperti air terjun dengan kecepatan yang mencengangkan. Pagi ini adalah hari uji coba simulasi virtual untuk prototipe modul kontrol transceiver optik generasi pertama yang mereka rancang dari nol. Melalui jendela kaca kedap suara yang besar, saya melihat simulator yang berisi chip bundar itu. Direktur Agus Wijoyo dan insinyur kepala Dewi Lestari, dengan wajah pucat tanpa darah, berdiri di depan konsol utama. Server beban tinggi, uji coba dimulai. Suhu dinaikkan. Target 50 derajat Celcius. Suara serak Dewi Lestari terdengar. Angka di panel instrumen simulator melonjak cepat. 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat. Ini adalah simulasi lingkungan pusat data paling ekstrem di dunia dan iklim ekstrem. Semua orang menahan napas, menatap layar dengan tegang. Namun, keajaiban yang diharapkan tidak datang. Sirena alarm yang memekakkan telinga memecah keheningan laboratorium. Layar utama seketika dibanjiri oleh pesan kesalahan berwarna merah darah. Tingkat pengenalan sinyal optik anjlok di bawah 40%. Sirkuit kontrol kelebihan beban. Suhu chip melonjak tak terkendali. Kalau begini, terus akan terbakar. Seorang insinyur berteriak cemas, buru-buru menekan tombol pemutus daya. Asap hitam mengepul dari instrumen, bau hangus yang tajam menyebar. Ini adalah kegagalan yang total dan menyakitkan. Komponen dari Nexus Dynamics Amerika dapat beroperasi sempurna antara -40 hingga 60 derajat Celcius. Sementara prototipe generasi pertama Indonesia, jangankan lingkungan ekstrim, bahkan pendinginan di bawah beban tinggi biasa pun tidak sanggup. Bersembunyi di sudut ruang rapat menyaksikan semua ini, saya diam-diam menghela napas. Ketika saya melaporkan kegagalan yang menyedihkan ini ke Washington, Wakil Menteri Markus di ujung telepon tertawa terbahak-bahak.
Dia mengejek bahwa orang Indonesia, sekeras apapun mereka berjuang, mencoba mengejar teknologi kontrol komunikasi yang telah diakumulasi Amerika selama bertahun-tahun dalam beberapa bulan adalah sebuah komedi yang tidak tahu diri. Dalam hati, saya sebenarnya sedikit berharap mereka akan menyerah dan mengibarkan bendera putih, terhindar dari kehancuran total. Tetapi, Direktur Agus Wijoyo hanya mengambil chip yang hangus itu dengan pinset, lalu dengan suara serak yang tidak tergoyahkan, ia berteriak, "Semua orang, angkat kepala kalian! Tegakkan punggung kalian!" Ini hanya satu kegagalan. Cadangkan semua log kesalahan, bongkar ulang dan modifikasi, mulai dari desain sirkuit. Sebelum tengah malam ini, saya ingin melihat laporan analisis penyebabnya di meja saya. Di dalam jiwa mereka sepertinya tidak pernah tertulis kata menyerah. Dari abu keputusasaan, mereka diam-diam menulis ulang baris demi baris kode baru. Namun, sekuat apapun kekuatan mental, batas fisik dan siksaan kemanusiaan yang datang silih berganti, pada akhirnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Memasuki hari ke-40, suatu malam, saya berjalan di koridor sepi sambil membawa kopi panas yang baru dibeli. Tiba-tiba, dari dalam toilet, terdengar isak tangis yang sangat tertahan, seperti rintihan binatang buas yang terluka. Saya berhati-hati mendekat dan mengintip dari celah pintu. Seketika, saya membeku di tempat. Direktur Agus Wijoyo, yang biasanya keras seperti harimau pada bawahannya, kini meringkuk di sudut wastafel, menangis tersedu-sedu dengan suara pelan. Di tangannya ada ponsel. Dari layar, terdengar suara isak tangis seorang gadis kecil. "Ayah, hari ini upacara masuk SD-ku. Kenapa ayah tidak datang? Teman-teman yang lain semuanya ditemani ayah dan ibu. Cuma aku yang foto sendirian sama nenek. Ayah jahat, aku benci ayah." Mendengar tangisan putrinya yang penuh keluhan, Agus Wijoyo menggigit bibirnya keras-keras, memaksa dirinya mengeluarkan suara ceria. "Adik manis, maafkan ayah ya. Ayah sekarang sedang memperbaiki mesin super untuk melindungi Indonesia. Nanti kalau mesinnya sudah selesai diperbaiki, ayah akan belikan boneka paling besar dan paling cantik di seluruh dunia untukmu. Kamu harus makan yang banyak, ya? Jangan nakal, oke?" Dia buru-buru menutup telepon, lalu dengan cepat menyalakan keran air, menggunakan suara gemericik untuk menutupi tangisannya yang pecah. Dia menangis di sana untuk waktu yang sangat lama, demi sebuah perang kejam melawan negara adidaya. Seorang ayah bahkan tidak bisa menghadiri upacara masuk sekolah putrinya yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menabrak terowongan gelap gulita yang tak berujung. Dada saya terasa sesak dan sakit. Saya tidak punya keberanian untuk masuk dan menghadapinya, sampai dia membasuh matanya yang bengkak dengan air dingin dan kembali mengenakan topeng dewa perang yang dingin. Saya hanya bisa bersembunyi seperti pengecut di sudut gelap, menahan napas. Setiap tetes keringat dan air mata yang ditumpahkan oleh para insinyur Indonesia ini sedang mendorong roda gigi keajaiban yang besar. Hal itu juga mulai membuat nurani saya sebagai seorang pejabat Amerika merasakan kutukan yang sangat berat. Sementara Washington masih dengan angkuhnya tertawa. Setiap tetes keringat dan air mata para insinyur Indonesia ini berkumpul menjadi arus deras yang mampu memutar roda takdir dan membuat nurani saya menerima kutukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada hari ke-50, uji coba prototipe generasi kedua dimulai. Kali ini, mereka berhasil mengatasi masalah panas berlebih. Tingkat pengenalan sinyal optik juga berhasil ditingkatkan hingga 90%. Tetapi, sebuah kelemahan yang lebih fatal justru menghantui mereka. Waktu tunda respons mencapai 300 milidetik. Ada jeda 0,3 detik antara perintah komputasi yang diberikan oleh server AI hingga eksekusi aktual. 0,3 detik. Insinyur Kepala Dewi Lestari melaporkan dengan suara putus asa. Bagi orang biasa bahkan tidak sampai waktu untuk berkedip. Tetapi dalam perang teknologi modern yang menangani transaksi keuangan global, kemudi otonom, dan komputasi militer tingkat tinggi, jeda singkat ini cukup untuk membuat seluruh sistem runtuh, dirobek-robek oleh kekuatan komputasi lawan dalam sekejap. Modul dari Nexus Dynamics hanya memiliki waktu tunda 50 milidetik. Perbedaan 300 milidetik sama sekali tidak bisa digunakan di lapangan, apalagi lolos dari penilaian ketat klien Eropa. Algoritma internal terlalu membengkak. Kita harus lebih memadatkan alur komputasi. Kita harus memangkas setengah kode untuk bisa mengejar kecepatan itu. Dewi Lestari, yang sudah 4 hari 4 malam tidak tidur dan terus menatap layar sambil mengetik, terhuyung-huyung bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke papan tulis,
bersiap menuliskan rumus baru, tetapi tiba-tiba kakinya lemas, dan dia jatuh terkapar di lantai yang dingin. "Bu Dewi!" Para insinyur berteriak kaget dan bergegas menghampirinya. Itu adalah syok akibat kelelahan ekstrem dan gizi buruk. Ambulans tiba dengan sirene yang memekakkan telinga. Didorong oleh rasa tanggung jawab moral, saya ikut naik ke ambulans. Di ruang gawat darurat rumah sakit terdekat, melihat infus terpasang di lengannya yang pucat, saya dengan jelas menyaksikan bagaimana pertaruhan hegemoni kejam Pentagon dan Departemen Perdagangan telah mendorong para teknisi brilian yang baik hati ini ke jurang keputusasaan. Namun begitu ia sedikit sadar, hal pertama yang dilakukannya benar-benar mengejutkan saya. Ia dengan cemas mengulurkan tangan kepada insinyur muda yang merawatnya. "Laptopku. Cepat, berikan laptopku." Tadi sebelum pingsan, aku menemukan blok data yang menjadi biang keladinya. "Bantu aku rekatkan jarum infus ini dengan selotip, jangan sampai goyang." "Bu Dewi, Anda sudah gila. Dokter bilang kalau Anda tidak segera istirahat, Anda bisa kena serangan jantung kapan saja." "Biar mati. Aku akan selesaikan kode ini dulu baru mati. Cepat berikan padaku." Di bawah bentakannya yang dingin dan keras, insinyur muda itu sambil menangis meletakkan laptop di ranjang rumah sakit. Jari-jari pucat tanpa darah itu mulai mengetik dengan gemetar. Saya berjalan ke samping tempat tidur. Dengan hati-hati bertanya, "Bu Dewi, mengapa harus sampai sejauh ini? Demi perusahaan ini, atau demi pekerjaan ini? Apakah benar-benar sepadan dengan nyawa Anda?" Jari-jarinya yang menari di keyboard berhenti. Dia menatap tetesan infus yang jatuh satu persatu, lalu menjawab dengan suara serak, lelah, tetapi lebih tegas dari sebelumnya. "Pak Arthur, saya melakukan ini bukan untuk perusahaan saya. Alasan saya mempertaruhkan nyawa adalah karena jika sekarang saya melepaskan tangan dari keyboard ini dan menyerah pada kalian, 20 tahun lagi, para insinyur muda di bawah saya akan harus terus berlutut di depan gerbang pabrik Amerika, mengemis untuk sebuah komponen kecil. Jika generasi kita tidak bisa memutus rantai memalukan yang dipasangkan Amerika di leher Indonesia, maka teknologi Indonesia selamanya hanya akan menjadi budak. Karena itu, saya tidak boleh berhenti di sini. Bahkan, jika harus mati." Saat mata saya bertemu dengan matanya yang bersinar, saya seolah dipukul palu godam di kepala. Ini bukan sekadar sengketa bisnis biasa. Ini adalah perjuangan sengit sebuah bangsa untuk meraih kemandirian. Ini adalah perang mempertahankan jiwa luhur yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Saya secara naluriah menyadari betapa fatalnya kesalahan yang telah dilakukan oleh para penguasa di Washington. Di hadapan semangat juang mengerikan, yang tidak bisa dihitung oleh komputer ini, Pentagon mungkin benar-benar akan kalah. Rasa takut yang menusuk ini untuk pertama kalinya merayap di tulang punggung saya. Memasuki hari ke-60 dan mendekati hari ke-70, keajaiban mulai berubah menjadi data nyata. Berkat solusi optimasi algoritma yang ditemukan Dewi Lestari di ruang gawat darurat, waktu tunda berkurang secara eksponensial dari 200 milidetik ke 100 milidetik, hingga akhirnya mendekati target 80 milidetik. Kemajuan yang menakutkan ini, yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, harus saya laporkan tanpa sensor ke Washington. Wakil Menteri Markus, kemajuan produksi dalam negeri Indonesia telah menembus 80%. Waktu tunda komputasi telah berkurang lebih dari setengahnya dalam seminggu. Dengan kecepatan ini, mereka kemungkinan besar akan mampu menciptakan chip pengganti yang sempurna dalam 90 hari. Di ujung telepon dari bunker Pentagon, tawa santai yang semula terdengar lenyap total, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dan kepanikan. "Tidak mungkin, Arthur. Apa kau melaporkan ini dalam keadaan sadar? Teknologi yang butuh 10 tahun bagi Nexus Dynamics untuk menyelesaikannya, bagaimana mungkin mereka bisa mengejarnya dalam 2 bulan? Suara Wakil Menteri Markus terdengar jelas kaget dan cemas. Saya bahkan bisa mendengar suara Thomas Blake membanting sesuatu. Jika Indonesia benar-benar berhasil membuat modul transceiver optik secara mandiri, rencana awal Nexus Dynamics untuk menggunakan komponen sebagai senjata pengendali pasar akan berubah menjadi bunuh diri mengerikan yang membuat mereka kehilangan sumber uang super ini selamanya." Markus terengah-engah, memberikan perintah baru dengan nada yang lebih kejam dan brutal dari sebelumnya. "Kalau mereka mau membuat otaknya, kita putus saja pembuluh darahnya." Wakil Direktur Arthur, Wakil Menteri Markus, berkata dengan gigi gemeretak di telepon. "Bahkan jika mereka berhasil menulis perangkat lunak kontrol yang sempurna,
Jika tidak ada perangkat keras untuk menampungnya, itu semua sia-sia. Besok pagi, Departemen Perdagangan AS, dengan alasan keamanan nasional, akan melarang total ekspor substrat semikonduktor khusus yang sangat diperlukan untuk membuat modul transceiver optik ke Indonesia. Keringat dingin seketika membasahi saya. Ini bukan lagi pembatasan teknologi, melainkan pemblokiran komponen dari level fisik. Ini adalah tindakan balasan ekonomi yang paling telanjang dan hina. Tapi Wakil Menteri, jika kita merusak aturan perdagangan internasional tanpa alasan yang sah seperti ini, bahkan negara-negara sekutu Eropa pun akan mencela kita. Ini pertaruhan yang terlalu berbahaya. Diam, Arthur. Yang paling berbahaya sekarang adalah posisi hegemoni teknologi Amerika. Ikat tangan dan kaki Indonesia dengan segala cara. Sebelum aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka mengirim satupun modul. Jadi ke pabrik perakitan. Telepon ditutup dengan kasar. Perjuangan paling buruk dari Washington telah dimulai. Keesokan paginya, Departemen Perdagangan AS mengeluarkan perintah eksekutif darurat. Dengan alasan muluk-muluk mencegah kebocoran teknologi canggih, mereka dengan tepat menargetkan Indonesia. Zona kontrol ketiga di KST Serpong seketika berubah menjadi jurang keputusasaan. Setelah 70 hari berjuang mati-matian, algoritma perangkat lunak yang secara ajaib diselesaikan oleh insinyur kepala Dewi Lestari kini terancam menjadi hantu tak berguna. Perangkat lunak yang sempurna, jika tidak ada papan perangkat keras untuk menampungnya, modul transceiver optik tidak akan pernah lahir. Untuk mengejar pengiriman server gelombang pertama ke Eropa bulan depan, mereka membutuhkan setidaknya 500 buah papan substrat semikonduktor khusus. Tapi sekarang, semua jalur impor legal ke Indonesia telah ditutup oleh gerbang besi raksasa. Pak Budi Santoso melemparkan surat resmi dari Departemen Perdagangan AS ke meja rapat. Bibirnya sedikit bergetar. Pada akhirnya, mereka memutuskan menggunakan cara preman seperti ini untuk mencekik kita. Tidak bisa membendung riset teknologi. Mereka langsung memutus sumber komponen. Mereka ingin kita mati kelaparan. Direktur Agus Wijoyo dengan frustrasi menjambak rambutnya, menggeram seperti binatang buas. Pak Budi, perangkat lunaknya sudah sempurna. Optimasi algoritma yang ditebus dengan nyawa Bu Dewi membuat waktu tundanya 15% lebih cepat dari produk Amerika, mencapai 60 milidetik yang luar biasa. Tapi sekarang, kita bahkan tidak punya cangkang kosong untuk menampungnya. Bagaimana kita bisa menelan pil pahit ini? Bulan depan adalah tenggat waktu pesanan Eropa. Apapun caranya, kita harus mendapatkan papan khusus ini. Namun, kenyataannya kejam. Di seluruh dunia, hanya segelintir pemasok yang diawasi ketat oleh Amerika yang mampu memproduksi massal papan berstandar tinggi ini. Industri teknologi Indonesia seolah-olah dikurung dalam penjara raksasa berdinding beton tercekik. Malam itu, Pak Budi Santoso secara rahasia memanggil Agus Wijoyo dan beberapa staf inti ke sebuah ruang rahasia di bagian terdalam KST Serpong. Secara kebetulan, saya yang lewat mendengar percakapan nekat mereka dari celah pintu. Karena jalur perdagangan normal diblokir, maka kita akan membuka jalur tidak normal. Suara Pak Budi dingin seperti es, tetapi memancarkan tekad yang membuat bulu kuduk berdiri. Gunakan semua jaringan rahasia yang pernah kita bangun saat menjual mesin berat sipil di Asia Tenggara. Segera dirikan perusahaan cangkang di negara ketiga. Maksud Bapak, mendirikan pabrik traktor pertanian besar? Untuk menghindari pengawasan Departemen Perdagangan AS, kita akan menyamarkan papan-papan khusus ini sebagai komponen kontrol mesin pertanian presisi tinggi untuk sipil, untuk mengelabui izin ekspor Amerika. Lalu, kita pindahkan barang ini ke lokasi terpencil di Vietnam atau Malaysia. Sembunyikan dengan cerdik di dalam kontainer limbah industri, atau di dalam kotak mesin traktor, lalu selundupkan langsung ke pelabuhan Tanjung Priok. Agus Wijoyo menarik napas dalam-dalam. Pak Budi, ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum perdagangan internasional. Jika tertangkap oleh intelijen Amerika, tidak hanya perusahaan akan hancur, bahkan bisa memicu sanksi diplomatik yang serius. Tentu saja aku tahu. Tapi, Agus, apakah kita masih punya waktu untuk memikirkan legal atau ilegal? Amerika sudah sejak lama melakukan pembantaian ilegal terhadap kita dengan jubah legalitas. Daripada duduk di sini menunggu mati, bahkan jika harus menanggung cercaan komunitas internasional, selama kita bisa hidup dan membangun super server kita, itu adalah demi kelangsungan hidup bangsa. Semua tanggung jawab hukum dan hukuman pidana akan kutanggung sendiri.
Satu-satunya tugas kalian adalah mengirim papan-papan itu dengan aman ke pabrik perakitan di Batam. Ini adalah rencana yang benar-benar gila. Sebagai Wakil Direktur Departemen Perdagangan AS, saya seharusnya segera melaporkan operasi penyelundupan ini ke Washington. Hanya dengan satu panggilan telepon, patroli Angkatan Laut AS dapat dengan mudah mencegat kapal kargo Indonesia yang berlayar dari Asia Tenggara, menghancurkan harapan terakhir mereka. Tetapi, tangan saya yang menggenggam erat ponsel rahasia di saku tidak bisa menekan tombol panggil. Menghadapi seorang pengusaha tua yang rela mengorbankan nyawa dan reputasinya demi nadi bangsa, saya benar-benar tidak bisa terus menjadi anjing pesuruh dari kekuatan arogan itu. Saya memilih untuk diam. Seminggu kemudian, di tengah malam di Pelabuhan Tanjung Priok, di sebuah dermaga yang tidak mencolok, sebuah kapal kargo tua merapat diam-diam di bawah selubung malam dan penjagaan ketat. Di surat deklarasi resmi, kargo yang diimpor dari Asia Tenggara ini tertulis suku cadang mesin pertanian bekas. Namun, ketika kontainer-kontainer ini diangkut secara rahasia ke KST Serpong pada malam yang sama, Direktur Agus Wijoyo, sambil menangis, dengan hati-hati mengeluarkan papan substrat semikonduktor khusus yang utuh dari dalamnya. Ini adalah kemenangan penyelundupan sempurna yang diciptakan oleh tekad bertahan hidup rakyat Indonesia yang benar-benar mempermalukan jaringan pembalasan ekonomi dan pengawasan Amerika yang luas. Tetapi, pada saat kritis ini, ada satu hal yang harus dijelaskan. Meskipun saya tetap diam, beberapa hari kemudian, jaringan intelijen Pentagon tetap mengendus keajaiban operasi penyelundupan ini. Melalui saluran pemantauan maritim Angkatan Laut AS di Asia Tenggara, mereka menangkap rute transfer kargo yang mencurigakan. Keheningan saya memang menyelamatkan kargo ini, tetapi waktu yang tersisa sudah sangat sedikit. Kita berhasil, Pak Budi. 500 papan semikonduktor, tidak kurang satu pun, semuanya tiba dengan selamat. Mata Agus Wijoyo yang merah dipenuhi air mata haru. Insinyur Kepala Dewi Lestari juga dengan tangan kasarnya mengelus papan-papan itu, tersenyum penuh kegembiraan. Sekarang, tinggal mentransfer algoritma perangkat lunak hasil kerja kerasnya ke papan fisik ini, dan modul kontrol transceiver optik pertama yang 100% dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia akan segera lahir ke dunia. Semuanya tampak begitu sempurna. Blokade komponen yang keji dari Pentagon tidak mampu mematahkan kegigihan rakyat Indonesia. Janji 90 hari akan segera menjadi kenyataan. Saya dari lubuk hati merasa kagum atas kemenangan mereka. Bahkan mulai membayangkan ekspresi kaget Wakil Menteri Markus saat mendengar berita ini. Namun, pada saat yang penuh sukacita itu, tidak ada yang menyadari bahwa di dalam kegelapan yang paling dalam, benih racun mematikan yang akan menusuk jantung kita telah diam-diam menancapkan akarnya. Bilah pengkhianatan yang paling mengerikan dan paling kotor sedang berkilauan dengan cahaya dingin di belakang punggung kita, tanpa suara. Tinggal 10 hari lagi menjelang hari pengiriman yang menentukan. Memasuki awal Februari, KST Serpong diselimuti oleh ketegangan yang menyesakkan, seperti suasana menjelang badai. Pekerjaan kompilasi akhir untuk mentransfer dan mengintegrasikan perangkat lunak Dewi Lestari ke papan yang diselundupkan sedang berlangsung dengan gencar. Jika langkah ini selesai dengan lancar, mereka bisa segera mengirim modul ke pabrik 18 di Batam, langsung dipasang ke super server AI model terbaru untuk uji coba sinkronisasi beban tinggi di bawah lingkungan ekstrem. Mata setiap orang memancarkan kelelahan yang mendalam. Tetapi garis finish yang sudah di depan mata menjadi satu-satunya harapan yang menopang mereka. Namun, sejak sore hari, suasana di ruang server utama tiba-tiba menjadi sangat tidak biasa. Ada yang tidak beres. Kode kontrol transfer data yang semalam masih berjalan sempurna, sekarang terus-menerus memunculkan kesalahan fatal yang tidak diketahui penyebabnya. Dewi Lestari menempelkan wajahnya ke layar, berteriak panik. Bagian kode ini saya sendiri yang selesaikan optimasinya dan kunci. Tapi sekarang, posisi titik desimalnya bergeser sedikit. Sirkuit logikanya juga dibalik secara aneh. Ini jelas bukan kesalahan sistem biasa. Ini adalah variasi destruktif yang sangat jahat dan canggih. Wajah Direktur Agus Wijoyo seketika pucat pasi. Di saat kritis 10 hari terakhir menjelang tenggat waktu 90 hari, kekacauan pada kode di tahap integrasi tidak diragukan lagi, adalah bencana dahsyat yang menghancurkan istana pasir yang telah mereka bangun dengan susah payah. Segera periksa semua log-login server. Periksa firewall, lihat apakah ada jejak peretasan dari luar. Seorang insinyur dengan panik mengetik keyboard, lalu jarinya tiba-tiba membeku. Pak, setelah tengah malam tadi,
Ada satu akun internal yang menunjukkan catatan akses abnormal. Seseorang berulang kali membuka dan menutup file algoritma inti yang terkunci. Ini bukan serangan dari luar. Ini orang dalam kita. Tepat saat laboratorium jatuh dalam kekacauan karena penemuan mengejutkan ini, saya sedang berada di kamar hotel, melakukan konferensi video rahasia tingkat tertinggi dengan Pentagon di Washington. Di layar, wajah Wakil Menteri Markus dan CEO Thomas tidak lagi menunjukkan kecemasan seperti sebelumnya, melainkan digantikan oleh senyum arogan dan licik dari seseorang yang yakin akan kemenangan. Wakil Direktur Arthur, seperti yang kau laporkan, orang Indonesia menyamarkan papan semikonduktor sebagai suku cadang mesin pertanian dan menyelundupkannya masuk. Jaringan pengawasan maritim kami kemarin juga secara independen mengkonfirmasi intelijen ini. Gerombolan licik seperti tikus ini memang punya beberapa trik, kata Wakil Menteri Markus sambil mengisap cerutu mahalnya dan menghembuskan asap dengan santai. Tetapi, komponen fisik itu sudah tidak penting lagi. Benteng yang paling kokoh tidak pernah dihancurkan dari luar, melainkan mulai membusuk dari dalam. Kami, bersama Nexus Dynamics, telah menanam seorang mata-mata yang sangat hebat di jantung laboratorium Indonesia. Nama kodenya Gagak Hitam. Saya merasa bagian belakang kepala saya seperti dipukul keras, terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. CEO Thomas menggunakan semua koneksinya, menghabiskan banyak uang untuk menyuap seorang peneliti kepala di konsorsium mereka. 5 juta dolar AS langsung ditransfer ke rekening pribadinya di Swiss, dan kami menjanjikan posisi wakil presiden di Nexus Dynamics setelah ini selesai. Orang itu sekarang ada di KST Serpong, dengan indah memotong-motong algoritma integrasi mereka menjadi serpihan. Dalam beberapa hari, seluruh sistem akan masuk ke kondisi yang tidak bisa diperbaiki sama sekali. Sementara itu, data logika inti yang mereka kembangkan terus-menerus dikirim ke server kami. CEO Thomas di sampingnya tertawa melengking. Di hadapan uang dan kekuasaan, apa itu tanah air, apa itu sekutu, semuanya hanya kertas kosong. Besok, rencana 90 hari sombong Indonesia itu akan menjadi sampah total. Mereka akan kembali berlutut di hadapan kita, memohon-mohon. Setelah konferensi video berakhir, saya lama tidak bisa bangkit dari kursi. Rasa mual yang kuat menyeruak di dada. Demi kepentingan negara, Pentagon bisa tanpa batas menusukkan pisau paling kotor, mata-mata, ke punggung sekutunya, bahkan berbangga diri karenanya. Inikah wajah asli Amerika yang agung, yang telah saya abdikan masa muda saya dan bersumpah setia padanya. Bayangan wajah luhur Agus Wijoyo dan Dewi Lestari, yang meninggalkan keluarga, makan nasi bungkus dingin, dan berjuang dengan darah dan air mata demi kemandirian teknologi Indonesia, muncul di benak saya. Saya jatuh ke dalam kekecewaan dan penyesalan diri yang tak tertahankan. Keesokan paginya, saat saya masih terjaga karena siksaan nurani, alarm keamanan yang memekakkan telinga tiba-tiba berbunyi di zona kontrol ketiga KST Serpong. Dengan firasat buruk, saya bergegas masuk dan menyaksikan pemandangan paling tragis yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Pintu ruang server utama yang seharusnya terkunci rapat terbuka lebar. Di lantai, tergeletak sebuah flash drive perak. 2 petugas keamanan menekan seorang pria yang dipaksa berlutut di lantai. Pria itu adalah Indra Purnama, seorang insinyur andalan berlatar belakang studi di Amerika yang bertanggung jawab atas desain logika kontrol di konsorsium. Sang gagak hitam yang disebut Wakil Menteri Markus akhirnya tertangkap. Direktur Agus Wijoyo, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehat, menerkam, mencengkeram kerah baju Indra Purnama, dan membantingnya ke dinding. Bajingan kau, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? 60 saudara-saudari, selama 90 hari mempertaruhkan nyawa, menumpahkan darah, untuk menciptakan jiwa ini, dan kau menjualnya hanya demi beberapa receh dari orang Amerika. Air mata besar mengalir deras dari mata Agus yang memerah. Tangannya gemetar hebat, karena amarah yang ekstrem dan rasa sakit akibat pengkhianatan. Namun, Indra Purnama, meskipun sudut bibirnya berdarah, masih balas berteriak dengan nada yang nyaris gila, mempertaruhkan nyawa. Pak Direktur, jangan bermimpi. Sekeras apapun kita berjuang, kita tidak akan pernah bisa melompati gunung raksasa bernama Amerika. Jika perusahaan bangkrut karena tidak bisa membayar denda 200 triliun, kita semua akan menjadi gelandangan. Sampai kapan kalian mau berpegang pada patriotisme bodoh itu? Aku hanya mencari jalan hidup untuk diriku sendiri. Sebelum orang-orang Amerika yang pintar itu menginjak-injak kita sampai mati,
Aku melompat ke kapal yang aman lebih dulu. Apa yang salah dengan itu? Sampah kotor kau. Tinju berat Agus Wijoyo tanpa ampun menghantam rahang Indra Purnama, membuatnya pingsan di lantai. Tapi kemarahan ini tidak bisa mengubah kenyataan pahit. Insinyur Kepala Dewi Lestari dengan wajah pucat pasi setelah memeriksa kondisi server utama, menangis histeris dengan suara yang benar-benar putus asa. Pak Indra, bajingan itu, sesaat sebelum ditangkap, mengeluarkan perintah untuk menghapus total arsitektur dasar AI dan database algoritma sinkronisasi. Bahkan file cadangan juga dihancurkan. Untuk menulis ulang semua kode ini dari awal, setidaknya butuh 1 bulan penuh kerja tanpa henti. 1 bulan. Sementara tenggat waktu pengiriman Eropa hanya tinggal 10 hari lagi. Ini berarti benteng pertahanan terakhir yang mereka jaga mati-matian telah runtuh total. Semua insinyur di laboratorium terduduk lemas di lantai, mengeluarkan raungan pilu seperti binatang buas. Mereka telah melewati sanksi ekonomi keji dari Amerika, bertahan dari kerja lembur yang menyesakkan. Namun, hati mereka yang sekeras baja justru ditusuk dengan kejam dari belakang oleh rekan yang paling mereka percayai, hancur berkeping-keping. Dewi Lestari menatap kosong ke angkasa, tidak ada lagi secercah harapan di pupil matanya. Ini adalah kemenangan sempurna Amerika dan kekalahan paling tragis bagi Indonesia. Dengan rasa bersalah yang berat, saya diam-diam meninggalkan laboratorium. Saya seharusnya melaporkan kemenangan telak ini ke Washington, tetapi mulut saya tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. 2 hari yang seperti neraka berlalu tanpa ampun. Pada malam hari ketiga, telepon di kamar hotel saya tiba-tiba berdering keras. Tampilannya adalah nama Direktur Agus Wijoyo. Saya ragu sejenak sebelum dengan berat hati mengangkat gagang telepon. Saya pikir saya akan mendengar tangisan putus asanya atau kutukan paling jahat untuk Amerika. Namun, suara Agus Wijoyo dari seberang sana benar-benar menghancurkan prediksi saya. Wakil Direktur Arthur. Suaranya tenang hingga menakutkan, tetapi pada saat yang sama seperti gunung berapi raksasa yang siap meletus, mengandung api yang luar biasa dahsyat. Tolong sampaikan dengan jelas kepada Wakil Menteri sombong di Pentagon itu. Kami, orang Indonesia, bahkan jika punggung kami ditusuk pisau, kami akan tanpa ragu mencabut pisau itu dan menusukkannya kembali ke jantung musuh. Kami adalah bangsa yang sekeras itu. Lusa, pukul 9 pagi. Tolong datanglah sendiri ke pabrik 18 KDN di Batam. Tindakan gila apa yang akan kami lakukan dalam beberapa hari yang singkat ini, dan betapa parahnya Amerika telah meremehkan kekuatan sejati Indonesia. Saya akan biarkan Anda menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Telepon ditutup sepihak. Nada putus yang dingin bergema di kamar yang sunyi. Saya termangu meletakkan gagang telepon, merasakan semua bulu kuduk saya berdiri. Di atas reruntuhan data yang musnah, keajaiban macam apa lagi yang bisa mereka ciptakan? Serangan balik mengerikan yang akan meledak dari pabrik super di selatan Indonesia itu bersiap untuk menunjukkan wajah aslinya yang luar biasa di depan mata saya. Pagi di bulan Februari, angin dingin yang menusuk seperti pisau berhembus. Ketika saya tiba di pabrik 18 KDN di Batam, jantung saya sudah berdebar tak terkendali. Melewati pemeriksaan keamanan yang dijaga ketat berlapis-lapis, saya melangkah masuk ke dalam pabrik ruang bersih raksasa yang seperti benteng fiksi ilmiah itu. Melalui dinding kaca besar, saya melihat deretan server AI kuantum yang bersinar dengan cahaya biru dingin. Dan di depan raksasa-raksasa teknologi itu, berdiri sekelompok insinyur Indonesia yang terakhir kali saya lihat di KST Serpong dalam keadaan hancur dan putus asa. Direktur Agus Wijoyo melihat saya dan berjalan perlahan mendekat. Dia tampak jauh lebih kurus, kantung matanya cekung seperti 2 jurang hitam. Tetapi matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Wakil Direktur Arthur, Anda sudah datang. Pak Agus, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Indra Purnama sudah menghapus semua kode inti? Bahkan cadangannya hancur. Secara fisik, mustahil ada waktu untuk memulihkannya. Agus Wijoyo tertawa serak. Hard disk komputer dihancurkan. Apakah ingatan yang terukir di otak kami juga bisa dihapus? Wakil Direktur, selama 3 hari 3 malam terakhir, 60 insinyur ini tidak tidur sedetik pun. Server cadangan dirusak, maka kami 60 menjadi server cadangan itu sendiri. Kami melapisi dinding dengan puluhan papan tulis raksasa. Setiap orang bertanggung jawab atas modul yang mereka kembangkan.
mengandalkan ingatan murni otak manusia, menulis ulang puluhan ribu baris kode baris demi baris dengan spidol. Kami mengunyah nasi bungkus sambil mengetik kode, mimisan sambil menurunkan rumus. Akhirnya, insinyur kepala Dewi Lestari secara manual merakit kepingan-kepingan ingatan itu dan berhasil menyelesaikan kompilasi yang sempurna. Mata-mata Amerika membunuh komputer kami, tetapi mereka tidak bisa membunuh tulang punggung kami, orang Indonesia. Seluruh tubuh saya merinding, terkejut, hingga tidak bisa berkata apa-apa. Menggunakan otak manusia sebagai hard disk untuk membangun kembali puluhan ribu baris kode. Ini sudah melampaui ranah sains. Ini adalah kegilaan dan keajaiban murni. Saya mengalihkan pandangan ke panggung pengamat. Di sana penuh dengan utusan khusus dan tamu kehormatan dari berbagai negara. Utusan teknologi dari 15 negara Eropa duduk dengan tegang. Di sisi lain, ada atase militer dan perwakilan Departemen Perdagangan dari Kedutaan Besar AS. Mereka melipat tangan di dada, wajah mereka masih menyunggingkan senyum dingin yang arogan, menunggu untuk menertawakan komponen buatan Indonesia yang terbakar saat diuji. Pak Budi Santoso mengambil mikrofon. Suaranya yang berat dan kuat menggema di seluruh pabrik. Sekarang, kami secara resmi memulai uji coba modul kontrol transceiver optik yang 100% dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia. Duduk di ruang kontrol utama, Dewi Lestari dengan jari-jarinya yang pucat menekan keras tombol start berwarna merah. Tahap pertama, uji coba ketahanan lingkungan ekstrem. Simulasi iklim kutub, suhu diturunkan hingga -40 derajat Celcius. Pintu ruang uji coba raksasa tertutup. Suhu di dalamnya anjlok. Lapisan es putih terbentuk di cangkang server. Komponen dari Nexus Dynamics Amerika akan mulai melambat pada suhu -35 derajat. Nyalakan! Dengan perintah Dewi Lestari, server mengeluarkan deru rendah. Sekali start, sempurna. Udara panas yang menyembur dari lubang pembuangan seketika merobek dinginnya -40 derajat. Teriakan kaget singkat terdengar dari panggung pengamat. Segera beralih ke uji coba panas ekstrem. Suhu di dalam ruang 60 derajat Celcius. Gas pendingin disedot keluar. Gelombang panas mengerikan yang mensimulasikan iklim gurun memenuhi ruang uji coba. Suhu sirkuit kontrol stabil. Waktu tunda komputasi bertahan di 40 milidetik, 20% lebih cepat dari produk Amerika. Mendengar laporan Dewi Lestari melalui pengeras suara, para perwakilan Amerika yang tadinya melipat tangan, senyum di wajah mereka seketika membeku. Tahap terakhir, uji coba sinkronisasi beban penuh, AI. Model komputasi masif yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan membanjiri sistem. Server, dengan kecepatan yang melampaui pemahaman dunia, memproses semua data dengan sempurna. Nol keterlambatan, nol kesalahan. Ini, tanpa bantuan satupun komponen Amerika, adalah kemandirian teknologi 100% yang diciptakan oleh para insinyur Indonesia dengan darah, air mata, dan nyawa. Ini adalah kemenangan sempurna yang tak terbantahkan. Seluruh pabrik meledak dalam sorak-sorai dan tepuk tangan yang seolah meruntuhkan atap. Para utusan Eropa berpelukan dengan gembira. Dan 60 insinyur Indonesia yang telah melewati ambang batas hidup dan mati itu berpelukan erat, menangis terseduh-seduh seperti anak-anak. Para perwakilan Amerika, seolah melihat hantu, membeku pucat pasi di kursi mereka. Mereka dengan sombongnya ingin mematahkan nadi sebuah bangsa, tetapi justru memaksa bangsa itu berevolusi menjadi entitas sempurna yang tak tersentuh oleh siapapun. Kenyataan yang menusuk ini terpampang telanjang di depan mata mereka. Direktur Agus Wijoyo dengan langkah berat berjalan ke hadapan saya. Wajahnya dipenuhi air mata dan keringat, tetapi sudut bibirnya menyunggingkan senyum paling puas dan paling bangga di dunia. Kau lihat, Wakil Direktur Arthur? Inilah detak jantung sejati Indonesia yang kalian coba injak-injak dengan segala cara. Setelah kembali ke Washington, tolong sampaikan dengan jelas kepada Wakil Menteri Markus yang arogan itu. Mulai hari ini, Amerika Serikat selamanya dan sepenuhnya ditendang keluar dari rantai pasokan Indonesia. Kami tidak lagi membutuhkan komponen kalian. Deklarasi yang berat dan mantap itu seperti sebutir peluru penembus lapis baja yang menghantam jantung Pentagon. Saya terkesima oleh aura yang luar biasa itu. Tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengangguk kaku. Dalam 48 jam setelah keajaiban itu terjadi, opini publik global terseret dalam badai raksasa yang tak terhentikan. BBC dan CNN menyiarkan kisah heroik ini sebagai berita utama. Negara-negara Eropa segera menambah pesanan super server mereka 2 kali lipat. Sementara itu,
Nexus Dynamics Corporation yang mencoba memonopoli pasar. Sahamnya anjlok 60% dalam satu hari. Nilai pasarnya menguap puluhan triliun. CEO Thomas Blake menghadapi kebangkrutan dan dipecat. Banker di Washington karena kemarahan Kongres AS menjadi kacau balau. Pertengahan Februari, dalam sidang dengar pendapat Senat AS di tengah badai salju Washington, saya duduk di kursi saksi. Di hadapan kilatan lampu kamera yang tak terhitung jumlahnya, saya tanpa sensor mengungkap semua kejahatan Pentagon dan Departemen Perdagangan. Kita tidak kalah dalam teknologi. Kita kalah dari semangat juang luhur para insinyur Indonesia yang rela mengorbankan nyawa demi martabat bangsa. Kita dengan sombongnya memperlakukan sekutu sebagai sapi perah, dan pada akhirnya, di hadapan jiwa Indonesia yang tak terkalahkan itu, kita kalah telak. Sehari setelah sidang, Wakil Menteri Markus dicopot dari jabatannya dan menghadapi penyelidikan oleh Jaksa Federal. Saya pun secara sukarela mengundurkan diri dari posisi Wakil Direktur, berjalan keluar dari pusat kekuasaan ini dengan sebuah kardus di tangan. Terbebas dari kemunafikan imperialisme, hati saya justru merasakan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berjalan di jalanan malam Washington yang dingin, ponsel saya bergetar. Dari ujung telepon, terdengar suara hangat dan tegas Direktur Agus Wijoyo, "Arthur, aku sudah lihat beritanya. Pidatonya sangat bagus. Pak Budi berpesan, posisi konsultan strategi global untuk Konsorsium Digital Nusantara akan selalu tersedia untukmu. Kapan saja, kemasi barangmu dan terbanglah ke Jakarta. Buang kemunafikan aliansi. Sekarang, sebagai teman sejati, ayo kita ubah dunia bersama-sama." Saya menatap langit malam, air mata panas, membasahi mata. Tanpa ragu saya membelakangi Washington, memutuskan untuk memulai perjalanan sekali lagi menuju Pulau Agung di timur yang bersinar, yang dengan harga diri tak tergoyahkan telah berdiri di puncak dunia. Ini adalah pilihan paling mendebarkan dalam hidup saya.